Munyalah Tuhan, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Agung dan mulialah nama-Mu, agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu, berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Ku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha kuasa. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau yang membuat mujizat bagi kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami menerima mujizat kesembuhan, sebab Engkau Allah yang membuat mujizat. Haleluya. Mulialah nama-Mu, agung dan mulialah Tuhan. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu, berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang hidup kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan,
Bapa, kami sembah Engkau, sebab Engkau yang kami cintai. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami berduka keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan, kami perlukan, kami perlukan Tuhan. Haleluya, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan nyanyi satu pujian ya. Pada sore hari ini saya senang kita bersukacita dulu ya. Lagu-lagu yang semangat-semangat deh. Saya ambil musiknya. Bentar ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, khusus untuk Pak Komingguan. Apapun yang sedang akan dihadapi, bersukacita ya. Amin. Karena dengan senyum dan selalu muka berapat, dengan selalu hati yang bergembira. Jangan sedih ya, karena di dalam hati Pak Komingguan ya, ada pujian yang naik yang mendatangkan mujizat kesembuhan buat Pak Komingguan. Haleluya. Saya senang lagu-lagu dan
kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Oh, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang gembira. Anggapkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Ya, bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Oh, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Oh, biar bumi akan berlalu, amin, biar bulan tak bercahaya lagi, yes, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Oh, haleluya. Ya, siap. Firman pasti akan digenapi buat kita semua ya. Pada sore hari ini kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan melalui firman Tuhan. Dan saya bahwa kita akan masuk dalam satu pujian kita kepada Kristus. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus
yang heran dan berkuasa, berfirman oleh kuasa Roh, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya. Betapa luar biasanya saya menikmati pujian penyembahan dan masuk dalam firman Tuhan. Silakan hambanya yang akan ceritakan firman. Ya, silakan hambanya. Pendeta Yu Chokse. Tuhan Yesus memberkati. Oh, selamat sore semua. Saya mohon maaf masuknya terlambat. Saya pikir Sore. mulainya jam 5. Bentar, saya ganti ini aja. Yang penting gak terlambat masuk surga, Pak. Oh ya, itu sudah tunggu waktunya aja. Jadi waktu kita Amin. belum tahu. Jadi kita tunggu waktunya aja. Semua kita yang berkumpul di sini pasti satu hari akan tiba waktunya. Tetapi kapanpun itu terjadi, itu adalah waktu yang terindah. Saya kemarin hari Minggu, bukan hari Minggu, hari Kamis malam, saya berada di satu kebaktian, saya mendengar satu kesaksian dari seseorang yang di Surabaya. Berapa waktu yang lalu LPG meledak, seluruh badannya terbakar. Saya mendengar kesaksiannya dan beliau bersyukur akhirnya sudah sembuh. Dan saya bertanya kemarin, sekiranya tidak sembuh, hal yang paling jelek terjadi, apa hal yang terjelek bisa terjadi? Dan orang yang bersaksi mengatakan hal yang terjelek itu adalah meninggal. Itu hal yang terjelek kalau kena ledakan kebakaran yang sudah berapa persen. Worst case scenario adalah meninggal, pulang ke rumah Bapa di surga. Saya berkata, menurut kita, hal meninggal itu adalah hal yang terjelek itu terjadi. Tetapi melalui hal yang terjelek itu, sesungguhnya itu adalah hal yang terbaik. Karena kita langsung kembali ke rumah Bapa di surga. Tidak perlu lagi ribut tentang perjuangan hidup ini yang penuh tantangan. Ya, bagi kita meninggal, bagi orang dekat kita meninggal itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, mungkin juga hal yang terjelek. Tapi sesungguhnya sebagai orang beriman itu adalah sesuatu yang paling indah. Saya belajar ketika Yesus disalib. Ada orang-orang berada di samping, di bawah salibnya melihat dari jarak yang dekat. Ada beberapa wanita, ada mamanya, ibunya melihat. Ada Yohanes juga di sana melihat. Pada hari Yesus disalib, itu adalah hari yang terjelek bagi mereka. Tetapi kita tahu, melalui salibnya, kita dilayakkan untuk menjadi anaknya. Kita dilayakkan untuk memanggil Papa kita di surga, Papa. Bagi
beberapa wanita yang terkumpul di sana, bagi beberapa orang yang berkumpul pada hari penyaliban Kristus, itu adalah hal yang terjelek. Tapi kejadian yang terjelek menurut mereka adalah hal yang terbaik bagi umat manusia. Ya. Nah, hari ini saya tidak bicara tentang jelek dan tidak bagus. Saya ingin berbicara ada beberapa hal yang kita perlu, bahasa saya itu unlearn dan relearn. Maksudnya apa yang kita tahu, apa yang kita belajar sesungguhnya itu bukan dari firman Tuhan. Kita perlu lepaskan, unlearn, dan belajar apa yang dikatakan oleh Alkitab. Boleh kita buka bersama dari Kisah Para Rasul pasal 2. Saya cukup yakin semua yang berkumpul di sini, kalau bicara tentang Kisah Para Rasul pasal 2, pasti Anda sudah tahu mengenai apa. Mungkin kita tidak langsung kepada bacaannya. Mungkin ada yang mau langsung menjawab saya, kita diskusi sedikit. Menurut Anda, apa itu Kisah Para Rasul? Apa yang Anda tahu tentang Kisah Para Rasul? Silakan, siapa aja. Bu Lydia, ingin mengatakan sesuatu tentang apa itu Kisah Para Rasul pasal 2? Saya jawab, Pak. Ya, saya lihat dulu. Mikael, semoga tidak salah. Mikal, oke. Mikal, ya. Kisah Rasul itu adalah surat sejarah yang bercerita tentang pertumbuhan jemaat mula-mula dan juga serta tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Tetapi mereka semakin ditekan, mereka semakin merambat dan semakin berkembang. Ya, dan beberapa cerita sejarah yang lainnya. Ya, saya ingin yang khususnya pasal 2. Pasal 2 mengenai apa? Ada yang mau sharing apa yang Anda tahu tentang Kisah Para Rasul pasal 2? Khotbah Petrus, sekali berkhotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Itu salah satunya. Sekali khotbah 3.000 diselamatkan. Saya hitung-hitung di sini sepertinya sangat jauh dari 3.000 ya. Ada yang lain? Kita diskusi-diskusi supaya saya tahu di sana itu bukan hanya muncul tapi tidak mengikuti. Tentang pencurahan Roh Kudus. Tentang pencurahan Roh Kudus. Bu Grace, ya. Saya sepertinya melihat Bu Grace bicara tapi tidak ada suaranya. Tetap belum ada suara, Bu. Pencurahan Roh Kudus, Pak. Pentakosta, hari Pentakosta. Oh, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Nah. Secara umumnya Lydia. Tadi saya lihat Biona sepertinya buka mic ya. Atau saya salah lihat? Apakah mau menjawab sesuatu? Nggak ada. Kita langsung aja menuju ke Kisah Para Rasul pasal 2. Berapa kali saya bicara tentang Kisah Para Rasul pasal 2, memang itulah yang seringkali orang ingat tentang Kisah Para Rasul pasal 2. Petrus khotbah 1 kali 3.000 bertobat. Kisah Para Rasul bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Memang lebih banyak orang tahu tentang pencurahan Roh Kudus. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2. Sebentar saya buka dulu Alkitab saya supaya saya bisa baca juga supaya tidak salah. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Memang kita tahu ya, Kisah Para Rasul itu mengatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Nah,
sedikit mengenai Pentakosta. Di Perjanjian Lama, Pentakosta itu adalah perayaan orang Yahudi. Nah, perayaan orang Yahudi itu dirayakan 50 hari setelah Paskah. Kita bisa buka Ulangan pasal 16. Ya, coba kita buka Ulangan pasal 16. Mungkin ada yang bisa bantu bacakan Ulangan pasal 16 ayat 9. Ya, 16 ayat 9, demikian firman Tuhan, 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Ya, dan kalau Anda membaca dari ayat 10 sampai ayat ke 15, itu bicara tentang perayaan, tentang persembahan kepada Tuhan. Sampai ke ayat 16, Ulangan pasal 16 ayat ke-16, di sana mengatakan 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Lihat, Tuhan berfirman, memberi perintah tiap tahun 3 kali orang-orang Yahudi harus berkumpul di bait suci, di bait Allah, dan 3 kali itu adalah pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Nah, Pentakosta itu adalah hari raya 7 minggu. Nah, ketika Anda membaca Kisah Para Rasul pasal 2, orang-orang Yahudi berkumpul di sana, mereka sedang mentaati perintah Tuhan untuk berkumpul dan merayakan 3 kali itu. Nah, Pentakosta itu adalah hari 7 minggu. Itu sebabnya mereka berkumpul di sana. Arti dalam Perjanjian Lama, Pentakosta itu adalah perayaan 7 minggu. Tapi di Perjanjian Baru, arti Pentakosta bagi kita yang sekarang ini, kita selalu mengartikan Pentakosta itu adalah pencurahan Roh Kudus. Dan kalau Anda melihat dari arti di Pentakosta di Perjanjian Lama, perayaan 7 minggu menjadi perayaan pencurahan Roh Kudus, itu menunjukkan kepada kita manusia ini bisa memberi makna kepada sesuatu dan mengubahkan makna sesuatu. Ya, Pentakosta di Perjanjian Lama adalah perayaan 7 minggu diubah oleh kita, oleh orang-orang Perjanjian Lama menjadi perayaan pencurahan Roh Kudus. Jadi ini menunjukkan manusia ini adalah satu-satu makhluk yang bisa memberi makna, memberi arti dari sesuatu kejadian dan mengubah makna kejadian itu. Nah, tadi Anda membaca di Ulangan pasal 16 ayat 16, 3 kali setahun orang menghadap ke bait suci. Di sini banyak berkumpul para hamba Tuhan. Saya rasa di gereja Anda juga masih ada jemaat seperti itu ya. Jemaat yang berkumpul hanya 3 kali setahun. Hari Jumat Agung, hari Paskah, dan hari Natal. Selain dari itu mereka tidak mau berkumpul ya. Padahal kita berkumpul setiap minggu untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ini ada sedikit menyimpang, sedikit sekasik untuk ini orang-orang yang datang ke gereja hanya 3 kali setahun pada hari Paskah, hari kenaikan, dan hari Natal. Ya, ini sedikit menyimpang. Saya emang mengatakan kita bisa memberi makna, bisa mengganti makna, bisa mengubah makna sesuatu kejadian. Nah, kita manusia diberi kemampuan untuk itu. Mohon maaf, binatang nggak bisa. Meskipun binatang punya otak, binatang nggak bisa memberi makna sesuatu kejadian.
contoh memberi makna sesuatu kejadian. Saya ini orang Malaysia, saya tidak suka makan lombok, tidak suka makan sambal, karena tidak suka pedas. Saya sering berkata, pedas itu adalah penderitaan. Saya selalu berkata, hidup ini sudah cukup menderita. Untuk apa kita makan pedas-pedas yang membuat kita lebih sengsara lagi? Tetapi banyak teman-teman saya orang Indonesia berkata, wah, kalau tidak ada lombok, tidak ada sambal, itu yang menderita. Jadi setiap kali makan harus ada lombok, ada sambal. Lihat, pedas itu adalah satu kejadian. Tetapi memberi makna, mengartikan kepedasan itu, dua orang bisa mengartikan itu dengan berbeda. Satu, saya mengartikan itu adalah penderitaan. Teman-teman saya itu melihat pedas itu adalah kenikmatan. Demikian juga hidup kita. Tuhan izinkan banyak kejadian dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita memberi makna apa yang terjadi dalam hidup kita. Apa kita mau memaknai itu sebagai penderitaan atau mau memaknai sesuatu yang Tuhan izinkan supaya kita bertumbuh di dalam Dia. Contoh yang lain, pandemi kemarin. Menurut saudara-saudara yang hadir di sini, pandemi itu enak atau tidak enak? Satu hal yang sama, pandemi. Tapi ada banyak orang yang mengatakan pandemi itu menyusahkan. Tetapi juga ada banyak orang yang mengatakan pandemi itu adalah sesuatu terobosan baru. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak bisa bekerja, tiba-tiba pandemi mereka bisa masak sesuatu, bisa jualan, dan mereka mendapat masukan dari jualan itu lumayan banyak. Sampai hari ini bisa mungkin beli sesuatu lah, mungkin dapat sesuatu dari hasil penjualan itu. Ada banyak yang mengaku kepada saya dengan mengatakan, seandainya tidak ada pandemi, saya nggak mungkin saya bisa melakukan usaha ini. Gara-gara pandemi saya lakukan usaha ini. Tapi di sisi yang lain, banyak orang juga mengatakan pandemi itu menyusahkan, merusakkan banyak hal. Ya, ada banyak orang yang keluarga dekat tiba-tiba sakit dan pulang. Ya, ada itu. Tapi hal yang sama, tapi dimaknai oleh orang-orang dengan cara berbeda. Nah, saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita bisa diizinkan oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita memaknai kejadian itu. Kalau di Pentakosta, di Perjanjian Lama yang adalah perayaan 7 minggu bisa diberi makna baru pencurahan Roh Kudus, kita juga bisa memberi makna terhadap sesuatu kejadian dalam hidup kita. Apakah kita mau memaknai satu penderitaan atau kita mau memaknai sebagai satu proses pertumbuhan? Sehingga kita bisa mengatakan melalui kejadian ini, sesungguhnya kita ini sedang dilatih Tuhan untuk bertumbuh supaya semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saya ingin mengajak teman-teman saudara yang hadir di sini, jangan kita selalu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan itu, pasti Tuhan sedang menghajar kita, iblis sedang mengganggu kita. Jangan, tidak perlu. Tinggal bagaimana kita manusia, bagaimana kita sebagai makhluk yang diberi kemampuan untuk memberi makna, mengartikan sesuatu kejadian, bagaimana kita memaknai kejadian itu. Ya. Saya lanjut di Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, ini adalah learn, unlearn, and relearn sesuatu yang baru. Kisah Rasul pasal 2, saya lanjut dari ayat 2 sampai 5 dulu. 2 sampai 5 dulu. Ini tadi ada yang mengatakan Kisah Para Rasul mengenai pencurahan Roh Kudus. Ya, betul. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Ada banyak orang mengatakan, ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, manusia akan berbahasa roh. Tetapi kalau Anda melihat di ayat keempat, terjadi pencurahan Roh Kudus, di sana berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang, lalu mereka, orang-orang di sana, mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Saya lanjut dulu, nanti kita simpan dulu tentang bahasa-bahasa lain ini. Saya lanjut dengan ayat mungkin sampai kepada ayat 7 dulu. Ayat 5, 6, dan 7. Waktu itu, Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Masih ingat? 3 kali setahun orang Yahudi yang diaspora, yang sudah pindah ke tempat lain, mereka diperintah Tuhan untuk kembali 3 kali setahun untuk hadap di Tuhan. Nah, inilah di ayat 5 mengatakan orang-orang Yahudi yang saleh, ya, mereka kembali dari tempat lain dan mereka berkumpul di sana. Nah, ayat ke-6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ayat 9 dan 10 itu sampai ayat 11 itu menceritakan dari mana mereka berasal. Ada yang orang Partia, Media, Elam, nanti Anda bisa membaca. Tetapi saya ingin mengatakan, menurut Kisah Para Rasul, terjadi pencurahan Roh Kudus, orang-orang berkata-kata dalam bahasa-bahasa, dan bahasa yang mereka berkata itu bukan bahasa roh yang seringkali atau secara umumnya kita dengarkan hari-hari ini. Jelas di sana di ayat 7 dan ayat 8 berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Orang Galilea yang berkata-kata. Ayat 8 menjawab, mereka masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi dari saya belajar, Kisah Para Rasul ini bicara tentang bahasa roh, tapi bukan bahasa roh yang secara umum yang saya dengarkan di kegiatan ibadah. Saya tidak anti bahasa roh. Saya yakin ada bahasa roh. Tapi apa yang diajarkan oleh Kisah Para Rasul pasal 2 itu bukan bahasa roh yang saya dengarkan secara umum di gereja. Di Korintus Paulus menulis ada karunia bahasa roh. Ada yang mengatakan karunia mentafsir bahasa roh. Di 1 Korintus pasal 13 Paulus mengatakan ada bahasa manusia, ada bahasa malaikat. Jadi ada bahasa roh, bahasa manusia, bahasa malaikat. Tapi yang terjadi di Kisah Para Rasul itu adalah bahasa manusia. Nah, dari apa yang saya belajar di Kisah Para Rasul ini, apa yang terjadi di sana adalah begini. Saya orang Malaysia, saya bisa bahasa Mandarin. Anggaplah, saya sekarang ini bicara bahasa Mandarin. Anda yang orang Jawa mendengar bahasa Jawa, Anda yang orang Sumatera mendengar bahasa Sumatera, Anda yang orang apalagi Irian mendengar bahasa Irian, itu yang terjadi di sana. Karena di sana di Kisah Para Rasul jelas mengatakan kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi
bukan bahasa roh yang umum kita dengarkan, yang biasanya satu kata atau beberapa kata yang diulang dan diulang dan ulang. Dalam dunia medis, kata yang diulang dan diulang itu ada kata medis itu adalah gejala ekolalia. Ya, eko, menggema. Ya, seperti eko itu kalau kita pergi ke gunung itu kita berteriak halo, lepas itu kita bisa mendengar halo 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 halo. Eko, ekolalia, ya. Jadi saya tidak berani sampai sekarang mengatakan bahasa yang diulang-ulang itu bukan bahasa roh, tetapi saya meragukan itu adalah bahasa roh yang dinyatakan di Kisah Para Rasul. Ada karunia bahasa roh, jujur aja saya tidak tahu apa bahasa roh itu. Saya belum dengarkan. Yang sering kali saya terdengar di gereja yang kata berulang-berulang itu, saya curiga. Saya meragukan itu adalah bahasa roh. Nah, saya juga belajar kalau ada kata yang baik pun, kalau diulang dan diulang lagi, itu bisa menjadi kata yang tidak baik. Ya, contoh kata yang bagus. Boleh saya bertanya, menurut Anda, kata Tuhan itu bagus atau tidak? Kalau bagus, bisa tunjukkan, kasih saya jempol. Kata Tuhan, apakah kata yang bagus atau tidak? Kalau kata bagus, silakan tunjuk jempol kepada saya, supaya saya tahu Anda setuju. Ya, kata Tuhan itu bagus. Pertanyaan berikutnya, Tuhan kalau diulangi dalam 1 menit, itu menurut Anda kira-kira bisa berapa kali? Ya, supaya kita gampang aja, kata Tuhan itu perlu 1 detik. 1 menit itu ada 60 detik. Artinya kalau 1 detik mengucap kata Tuhan, dalam 1 menit bisa 60 kali. Setuju? Kalau dengan kita hitungan simpel nih. Nah, ada orang bisa mengucap dengan kata cepat Tuhan, dia bisa mungkin 1 detik 2 kali. Jadi dalam 1 menit 60 detik bisa 120 kali. Coba Anda nanti uji coba dengan orang di keluarga Anda, dengan orang dekat itu. Kata Tuhan coba diulang-ulang. Ya, coba dan Anda perhatikan, Anda dengarkan. Tuhan, 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 Tuhan. Nanti Anda ada di antara Anda yang bukan lagi mendengar kata Tuhan, tapi mendengar kata hantu. Suatu kata yang bagus, diulang dan diulang, bisa menjadi kata yang tidak bagus. Nanti Anda coba sendiri. Tuhan, 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 Tuhan. Ya, ada yang mendengar Tuhan, ada yang mendengar hantu. Ada yang kadang-kadang mendengar hantu, kadang-kadang mendengar Tuhan. Ya, itu yang terjadi. Saya meragukan bahasa roh yang dengan ucap berulang dan berulang itu adalah bahasa roh yang sesungguhnya. Bahasa roh itu ada. Saya yakin ada. Paulus mengatakan ada bahasa manusia, ada juga bahasa malaikat. Malaikat juga ada bahasa sendiri. Tetapi yang dinyatakan di Kisah Para Rasul adalah bahasa yang bisa dimengerti orang. Bahasa yang diucap oleh mulut kita, lidah kita, yang adalah bahasa sehari-hari. Dimanapun kita berasal, kita mendengarkan bahasa itu. Ya, saya pernah mendengar, saya sendiri belum pernah mengalami, saya pernah mendengar kesaksian orang, orang ini tidak pernah ke Rusia, dan orang ini tidak bisa bahasa Rusia, tapi waktu pergi ke Rusia, melakukan pelayan di sana, bicara dalam bahasa Indonesia, tapi orang Rusia di sana bisa mengerti bahasa Indonesia, dan mereka mendengar bahasa Rusia. Itu bahasa roh seperti itu, ya, bukan kata-kata yang berulang-ulang seperti yang umumnya. Saya belum benar-benar berani mengatakan itu bukan bahasa roh, tapi saya ragu itu bukan bahasa roh yang sesungguhnya. Saya lanjut di Kisah Para Rasul pasal 2. Saya mungkin baca ayat 12 dulu ya. 12 nggak usah 12 lah ya. 14 lah, 14. Ya, kalau 12 itu kan mereka semua di sana tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata kepada satu yang lain.
apa arti semua ini? Mereka bertanya ya, apa arti semuanya? Nah, di sini ayat 14. Ayat 14 sampai ayat 36. Oh, itu panjang sekali ya. Nah, kita tidak akan membaca semuanya. Tetapi ayat 14 sampai ayat 36. Tadi Pak Sutarjo yang mengatakan Petrus khotbah. Nah, ini adalah khotbahnya Petrus. Dari ayat 14 sampai ayat 36. Petrus sebagai wakil Allah di bumi dengan berani berdiri, di sana katanya bangkit dengan suara yang keras, mulai mengajak orang-orang yang berkumpul di situ, mulai berkhotbah kepada orang-orang berkumpul di situ, dan mengajak mereka dari kitab Yoel apa yang sedang terjadi. Ini hanya imajinasi saya. Saya rasa Petrus ini seperti orang Batak. Maaf kalau ada orang Batak di sini. Bukan jelek, tetapi kalau khotbah, kalau mengajak itu selalu dengan semangat. Gepu-gepu gitu. Ya, bukan Paulus. Petrus, bayangan saya ya, imajinasi saya. Dia dengan suaranya nyaring, dengan semangat yang luar biasa, mengajak, mengkhotbah kepada orang-orang yang berkumpul itu dari ayat 14 sampai ayat 36. Nah, ini ayat 37 yang saya ingin kita masuk kepada sore hari ini ya, sedikit agak panjang untuk sebelum masuknya. Ayat 37. Ketika mereka ya orang-orang yang terkumpul di sana mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang yang memberitakan firman Tuhan, dan saya berdoa dan berharap pemberitaan firman yang saya beritakan itu adalah kebenaran. Dan saya benar-benar berharap ketika para jemaat, para pendengar mendengar pemberitaan firman dari saya, hati pendengar itu akan menjadi sangat terharu. Menjadi terharu. Sehingga timbulkan satu pertanyaan, seperti orang-orang di Yerusalem itu bertanya kepada Petrus dan lain-lain, apa yang harus kami perbuat dengan firman yang kami dengar ini? Apa yang harus kami perbuat? Saya cukup yakin semua pembicara, hamba Tuhan, pengkhotbah yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga mengharapkan respon yang begitu daripada para jemaat, para pendengar. Ketika mendengarkan firman Tuhan, bertanya dalam diri sendiri, bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kami perbuat dengan firman yang kami dengarkan ini? Itu yang kita perlu renungkan. Apakah selama ini ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, apakah kita hanya karena rutinitas harus ke gereja pada hari Minggu, dengan masuk saya nyaris mau berkata masuk kanan keluar kiri, tapi itu masih bagus, ada masuk karena masih lewat tengah, lewat otak baru keluar kiri. Tapi banyak orang masuk kanan keluar kanan, mentau firmannya, nggak ada apa-apa, tidak ada apa-apa yang terjadi. Bagi kita yang terkumpul di sini, ketika Anda mendengar suatu kebenaran firman Tuhan, sebagai orang yang mendengar firman Tuhan, kita ini perlu dengan rela, dengan rendah hati mendengarkan firman itu. Tetapi kita ini tidak ada kewajiban langsung terima firman itu. Tetapi ada kewajiban untuk selidiki, menggali, merenungkan firman Tuhan itu. Sampai kita yakin bahwa apa yang diberitakan itu adalah kebenaran. Dan kalau kita sudah yakin bahwa itu adalah kebenaran, selanjutnya adalah kita melakukan firman yang kita dengarkan itu. Sekali lagi saya ingin mengatakan, bagi kita yang mendengar, membaca firman Tuhan, kita tidak ada kewajiban untuk langsung menerima. Tetapi ada kewajiban selidiki, menggali, merenungkan sampai kita yakin bahwa apa yang kita ngerti dari firman itu adalah kebenaran. Dan langkah berikutnya adalah melakukan firman itu. Banyak orang mendengarkan firman Tuhan, banyak orang juga tanda kutip dibohongi oleh firman Tuhan. Kalau kata Pak Ahok zaman dulu di mana itu kasusnya Pak Ahok, jangan mau dibodohi oleh orang yang pakai ayat.
Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, setiap kita ini tidak boleh malas. Kita nggak boleh langsung terima. Kalau Anda melihat di Matius pasal 7 ayat kira-kira sekitar ayat 21-22 di sana itu mengatakan ada banyak orang atas nama Yesus, mengatas nama Tuhan melakukan banyak mujizat, melakukan banyak hal, tetapi akhirnya Tuhan tidak mengenal orang-orang itu. Ini menunjukkan kepada kita ada orang yang pakai nama Tuhan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Itu kita tidak bisa pungkiri ada orang yang melakukan itu. Sebagai jemaat, sebagai orang yang mendengar firman Tuhan, perlu dengan rendah hati, rela mendengarkan. Setelah mendengarkan, selidiki, pelajari, gali lebih dalam. Dan kalau sudah yakin, lakukan firman Tuhan. Saya melanjutkan sekali lagi di ayat 38. Petrus lagi. Petrus ini pemberani. Sekali lagi, saya nggak tahu kali ini Petrus bangkit atau dari tadi waktu di khotbah berdiri bangkit tidak pernah duduk. Sekarang Petrus berkata, dua hal yang perlu lakukan ketika kita mendengar firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus memberitahu orang-orang yang ada di sana dua respon ketika kita mendengar. Yang pertama, bertobat. Kedua, memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bertobat. Saya ingin mengatakan begini. Ketika Anda mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan ketika Anda melakukan itu, ada sesuatu di dalam diri Anda yang tidak sesuai dengan firman itu, maka Anda harus bertobat. Andalah yang harus berubah, menyesuaikan, menurut, mentaati firman itu. Ada yang berkata, ada pengajar yang berkata, oh, cukup bertobat satu kali, kita sudah selamat seumur hidup. Betul, keselamatan itu anugerah. Keselamatan itu kita sudah dapatkan. Tetapi perubahan hidup itu belum. Tubuh lama kita ini masih di kita. Sifat-sifat lama kita ini masih ada. Kita perlu berubah. Apa yang berubahkan kita? Firman-Nya. Setiap kali kita membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan kita mendapati diri kita, sikap kita, kelakuan kita, tingkah laku kita tidak sesuai dengan firman, maka respon kita adalah bertobat. Maka bertobat ini adalah proses terus-menerus. Bahkan bisa terjadi setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, setiap kali kita membaca firman Tuhan, setiap kali kita diingatkan oleh satu ayat, satu firman Tuhan. Kalau kita mendapati bahwa hidup kita, cara kita menjalankan kehidupan kita, sikap kita, tingkah laku kita, kelakuan kita tidak sesuai, maka kita bertobat. Dengan akhirnya kita bisa berkata, firman Tuhanlah yang mengubahkan cara saya menjalankan kehidupan. Firman Tuhanlah yang membentuk saya. Saya tidak hidup sakarapku, tapi saya hidup sakarap firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang membentuk kita. Respon yang kedua di sini dikatakan memberi dirimu dibaptis. Rasanya semua yang berkumpul di sini sudah dibaptis ya. Rasanya tidak ada yang belum dibaptis ya. Sudah semua. Sudah semuanya. Saya rasa dengan melihat banyak yang sudah ya seumur saya, mungkin ada yang lebih tua saya, mungkin kalau saya hitung-hitung ada yang sudah baptis lebih dari 10 tahun. Ada yang sudah baptis dari ya mungkin 15-20 tahun. Kalau saya sendiri sudah baptis 24 tahun. Saya bertobat di tahun 99 dan saya memberi diri saya dibaptis pada tanggal 30 Oktober tahun 99. Kalau kita bicara memberi dirimu dibaptis,
Dan kalau ada kata dibaptis yang seringkali terjadi di Indonesia, di antara gereja, adalah perdebatan. Apakah itu baptis selam, baptis pecik. Gereja seperti gereja saya adalah gereja GBI. GBI mempercayai menganut baptisan selam. Ada gereja yang menganut baptisan pecik. Kalau kita seringkali melihat kata baptisan yang diributkan, yang didebatkan, yang dipersoalkan metode baptisan. Dan hari ini saya tidak mau masuk ke dalam orang-orang yang ribut tentang metode baptisan. Menurut saya, baptisan itu penting. Baptisan itu sebagai orang percaya harus dibaptis. Tetapi metode ritual itu bukan prioritas. Kalau Anda berada di gereja seperti gereja GBI, seperti gereja saya, ya harus masuk ke dalam cara metode baptisan selam. Kalau Anda berada di satu gereja yang caranya, metodenya ada pecik, maka ya caranya pecik. Kalau ada yang mengatakan, oh hari ini saya tinggal di Jawa, tapi karena ada sesuatu hal, saya pindah ke, katakanlah Sumatera. Dan saya pindah ke Sumatera, ternyata gereja itu harus baptis ulang. Ya nggak masalah mau baptis ulang. Bukan persoalan. Alkitab tidak mengatakan satu kali seumur hidup atau berapa kali seumur hidup. Nggak pernah. Harusnya memberi dirimu dibaptis. Saya tidak mau menekankan, tidak mau menegaskan metode baptisan. Yang saya mau tekankan adalah, dan ini mungkin bisa menjadi pertanyaan renungan untuk setiap kita yang hari ini hadir. Setiap kita yang sudah baptis, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sudahkah Anda menghidupi dan menghayati baptisan Anda? Sudahkah Anda menghidupi dan menghayati baptisan Anda? Kalau kita melihat baptisan, apa itu baptisan? Coba kita buka Roma pasal 6. Roma pasal 6. Di sini Paulus mengajar tentang baptisan. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5. 3 sampai 5. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, saya berharap dan berdoa semua yang tadi mengaku sudah dibaptis, itu dibaptis dalam Kristus ya, bukan dibaptis dalam nama-nama yang lain ya. Sekali lagi ya, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Baptisan ini bicara, atau kalau Anda mau memakai kata esensi baptisan, yang saya belajar, esensi baptisan ini sesungguhnya adalah berkomitmen menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya, menjadi satu dengan Kristus dalam penguburannya, dan menjadi satu dengan Kristus dalam kebangkitannya. Kita yang mengaku sudah dibaptis puluhan tahun, apakah kita sudah menjadi satu dalam kematiannya? Apakah kita sudah menjadi satu dalam penguburannya? Apakah kita sudah menjadi satu dalam kebangkitannya? Menjadi satu dalam kematiannya. Itu kita bisa bersyukur. Kalau Anda membaca Roma pasal 6 ayat 6,
Di sana mengatakan manusia lama kita telah turut disalib. Manusia lama ini saya tidak sedang bicara tentang tubuh fisik. Ini bicara tentang sikap kita, kelakuan kita, seluruhnya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah sudah dimatikan dalam baptisan? Atau sejak kita dibaptis sampai hari ini, kita ini masih menjalankan hidup kita dengan manusia lama kita. Ini yang perlu kita renungkan. Apakah kita ini yang mengaku sudah dibaptis, sudah berkomitmen mematikan manusia lama kita? Apakah kita berkomitmen mengkuburkan manusia lama kita? Masalah terbesar orang Kristen adalah manusia lama itu sudah turut disalib bersama dengan Kristus 2000 tahun yang lalu, tapi kita ini masih menggendong mayat manusia lama kita, menggendong sifat lama kita, karakter lama kita, dibawa kemana-mana. Sehingga mayat itu bau busuknya bisa dicium oleh kita sendiri, bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Padahal kita mengaku sebagai orang Kristen, sudah mati menjadi satu dengan Kristus, sudah mati, sudah dikuburkan. Sekarang kita ini menjadi satu dengan Kristus dalam kebangkitannya untuk menjalankan hidup yang baru. Ini yang perlu kita renungkan. Apakah selama kita ini menjadi orang Kristen, apakah kita ini berkomitmen menjalankan atau menghidupkan kebangkitan Tuhan Yesus dengan menjalankan kehidupan yang baru, kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Atau kita berkata, dari sononya saya begini, saya tidak bisa berubah lagi, saya dari kecil sudah begini, tidak bisa berubah lagi. Kalau kita mengaku bahwa kita tidak bisa berubah lagi, ini aku, mau tidak mau Tuhan, ini aku, suka tidak suka, ini aku Tuhan. Apakah kita begitu? Kalau kita begitu, arti baptisan, mau selam, mau pecik, mau apapun, itu hanya upacara, hanya ritual. Saya ingin mengatakan, sudahlah, tidak perlu berdebatkan tentang metode, tidak perlu debatkan tentang cara, tetapi menghayati dan menghidupi baptisan itu. Dengan berkomitmen menjadi satu dalam kematiannya, mematikan manusia lama kita, menguburkan manusia lama kita, tidak perlu lagi membawa manusia lama kita di mana-mana kita pergi. Kuburkan aja, selesaikan, dibereskan, dan berkomitmen menjadi satu dengan Kristus melalui kebangkitannya, masuk dalam hidup yang baru. Hidup yang menselaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Di mana semakin hari, semakin kita menjadi serupa dengan Kristus. Menurut saya, itulah esensi baptisan. Bukan tentang metode atau ritual. Itu penting. Metode dan ritual itu penting sebagai deklarasi kepada orang lain bahwa kita menjadi orang percaya. Tapi tidak perlu menjadi prioritas. Prioritas kita adalah menghidupi baptisan itu. Ketika kita dibaptis, kita menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya, menjadi satu dengan Kristus dalam penguburannya, menjadi satu dengan Kristus dalam kebangkitannya. Itu sesungguhnya kita perlu mengeksekusi manusia lama kita, mematikan, menguburkannya, dan kita hidup dalam kehidupan yang baru. Itu yang perlu kita renungkan. Sekali lagi, menghidupi dan menghayati baptisan kita. Semoga renungan singkat ini bisa membuat Anda suatu wawasan yang baru. Mungkin ada sesuatu yang baru untuk Anda, di mana saya istilahkan dengan kata learn, belajar sesuatu yang baru. Mungkin juga ada sesuatu yang tidak cocok dengan selama ini apa yang kita tahu. Dan itu Anda perlu unlearn, melepaskan yang tidak
tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Semoga ini menjadi satu pencerahan yang bisa membuka pikiran Anda. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan ke Pak Mingguan. Boleh tutup dalam doa dulu, tampaknya. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami hari ini bersyukur, berterima kasih kami bisa berkumpul, belajar bersama dan bersama-sama belajar. Firman hari ini mengatakan ketika kita mendengar firman Tuhan, kita perlu respon, kita perlu bertobat, kita perlu belajar hari ini, biarlah firman-Mu yang mengubahkan kita. Kita ketika menemukan sesuatu yang tidak tahu, tidak sesuai dengan diri kita, firman-Mu lah yang mengubahkan kita. Bapa yang di surga, seringkali dalam perjalanan hidup kita, kita melakukan hal yang kami tidak tahu. Sore hari ini, kami berdoa dan memohon Engkau selidiki hati kami masing-masing, dan sekiranya Engkau menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak, keinginan-Mu, Tuhan beritahu kami, biar kami bisa sadar juga, sehingga kami bisa berubah sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Bapak, ada hal juga yang kami belajar hari ini mengenai baptisan. Kami mungkin hari ini yang sering menegaskan tentang metode, tapi hari ini kami belajar esensi, arti sesungguhnya baptisan, yaitu bahwa kami menjadi satu dalam kematian Yesus, menjadi satu dalam penguburan Kristus, menjadi satu dalam kebangkitan Kristus. Kami juga mau belajar untuk mematikan manusia lama kita, mengumpulkan manusia lama kita, dan masuk ke dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Engkau. Tuhan mampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya. Minta Yu Dongse ya, yang sudah memberkati kita semua. Amin. Ya, tema hari ini luar biasa ya, tentang komitmen ya. Gimana komitmen kita kepada Tuhan ya. Karena saya selalu pegang itu di 1 Korintus 6 ayat 20 ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh siapa? Oleh darah Yesus ya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Selagi kita masih ada nafas kehidupan ya, masih ada kesempatan. Marilah kita sebagai hamba Tuhan, pengabdi pelayan-pelayan Tuhan ya, belajar untuk kita tetap setia. Ya, seperti Tuhan Yesus, setianya itu sampai kapan? Sampai selama-lamanya untuk usia kita, untuk kehidupan kita. Amin. Ya, karena di 2 Timotius 2 ayat 13, kasih setia Tuhan itu untuk selamanya. Sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia. Itu komitmennya Tuhan buat kita semua. Terlebih lagi di Ibrani 13 ayat 5b ya. Tidak sekalipun aku meninggalkan kamu. Ya, dia 2 ayat 20 juga ya. Hidup kita ini bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar ya, pegang sebagai komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan ya. Jangan cuma maaf kata punya KTP Kristen tanpa pertobatan. Itu yang paling bahaya ya, yang paling tidak disukakan Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadilah hamba Tuhan yang setia sampai akhir hidup kita. Amin. Lakukan sekalipun rasanya hidup tadi dikatakannya pandemi itu banyak orang kesulitan, tapi banyak juga orang yang diberkati loh. Saya melihat juga teman-teman saya diberkati, usahanya bangkrut total dari apa tuh, dari jual beli pakaian ya di Tanah Abang, bangkrut udah. Tapi setelah itu dia main buah-buahan ya, dia jual apa itu duren mentong ya. Sekarang kaya raya loh. Waduh, kaya raya. Bisa beli rumah lagi loh. Orang di saat pandemi 2 rumah, ini beli rumah lagi.
Luar biasa. Ya. Itu ada satu mujizat Tuhan bagi orang yang tetap percaya dan berpegang kepada janji Tuhan. Dan tentunya Yeremia 17 ya, ayat 7. Diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, saya juga bisa terlepas dari utang piutang ya. Saya bisa bangkit ya, sekalipun kita menjadi orang pas-pasan ya, pas mau butuh, pas ada uangnya, pas mau ngapain, Tuhan sediakan. Itu sangat sangat luar biasa ya dalam kehidupan kita untuk bertahan. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi untuk hambanya, Esa Yu Chong Te, yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua ya. Jadilah kita anak-anak Tuhan yang sekalipun melalui proses kehidupan, kita jangan takut. Tetap bertahan, tetap teguh. 1 Korintus 15 ayat 58 ya. Hendaklah kita tetap teguh, berdiri di dalam persekutuan yang indah tentunya bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan namanya Pak Johan Untung untuk naikkan satu pujian. Nanti doa syafaat. Ada Ibu Messi ya, boleh doa syafaat. Tuhan Yesus. Pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan masih beri kami kesempatan sekali lagi kami bisa beribadah sekalipun melalui Zoom Tuhan. Tapi kami tahu kuasa Tuhan tidak terbatas dengan ruangan waktu. Dan kami yakin Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang bau harum di hadapan Tuhan. Memberkati Pak Johan Untung Tuhan yang sudah membawa kami di dalam pujian. Urapi hambamu ini Tuhan. Pakai hambamu ini Tuhan dimanapun Tuhan utus dia Tuhan. Untuk menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran namamu. Sebagai gembala berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Supaya apapun keputusan yang dia ambil itu berasal dari Tuhan. Dan berkati istri anak-anaknya. Berkati usahanya Tuhan. Berkati pelayanannya sebagai gembala. Kami percaya Tuhan akan pakai hambamu ini dengan luar biasa untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk firman yang datang kepada kami pada sore ini. Mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami berubah Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus mengiring Engkau dengan satu perubahan Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus komitmen kepadamu Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan yang dapat menolong kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap firman yang kami sudah dengar pada sore ini. Kami tahu setiap firman yang datang kepada kami itu mengingatkan kami kembali Tuhan. Untuk kami kembali kepadamu Tuhan. Barangkali Engkau dapati kami hari-hari ini Tuhan. Kurang komitmen di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan biar melalui kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan mampukan kami untuk kami berubah Tuhan.
Karena kami tahu hanya Tuhan yang dapat merubah kami. Tidak satu orang pun yang bisa merubah kami. Suami kami tidak bisa mengubah kami. Istri kami tidak bisa mengubah kami. Anak-anak kami tidak bisa mengubah kami. Tapi hanya Roh Kudus yang dapat mengubah kami. Untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang kepada kami. Kami tahu setiap firman yang datang kepada kami, itu berarti Engkau mengasihi kami, Tuhan. Sehingga Engkau datang dan mengingatkan kami kembali. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Hiu, Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai hamba-Mu ini, Tuhan, dimanapun Tuhan utus hamba-Mu ini, Tuhan, untuk menjadi berkat, Tuhan. Dan melalui kehidupan hamba-Mu ini, Tuhan, banyak jiwa yang menangkan untuk Tuhan. Berkati dalam pelayanannya, berkati rumah tangganya, Tuhan. Berkati istri anak-anaknya, Bapa. Tuhan, kami percaya hamba-Mu ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal tidak berkenan, Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit, Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan keluarga hamba-Mu ini, Bapak Pendeta Hiu, dalam tangan Tuhan, dan berikan terus hikmat-Mu, urapan Tuhan, supaya dimanapun dia menyampaikan isi hati Tuhan, ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan mengalir di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Komingguan sebagai Gembala FM. Tuhan, kami percaya kalau dia boleh ada sampai hari ini, itu hanya kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau yang membuat jantungnya sempurna. Dan Engkau juga sanggup Tuhan memulihkan jantungnya Tuhan. Tuhan, kami bawakan Pak Komingguan dalam tangan-Mu. Engkau lihat Tuhan, dia saat ini berobat. Dan kami percaya apapun Tuhan yang dia lakukan, kami percaya Engkau turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Engkau urapi Tuhan setiap dokter, suster Tuhan, obat-obatan yang dia minum Tuhan. Dan Engkau kuduskan Tuhan, supaya Tuhan Yesus melalui obat juga Tuhan bisa pakai untuk kesembuhan dari Pak Komingguan. Berkati pelayanannya, berkati istri, anak, cucu, mantunya. Dan kami percaya damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Dan melalui hamba-Mu ini Tuhan ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Bahwa Tuhan yang dia layani, Tuhan yang dia harapkan, itu Tuhan yang berkuasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Apapun keputusan yang diambil oleh dokter, kami taruhkan di dalam tangan Tuhan. Kalau rencana mau di Tuhan Yesus bypass, Tuhan juga tolong Bapak. Semuanya boleh berjalan menurut kehendak Tuhan. Dan biar nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga Pak Hendra. Engkau lihat juga hamba-Mu ini yang setia. Kami percaya Tuhan, pengharapannya hanya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mau jamah Tuhan Yesus kaki dan tangannya yang suka kram di dalam nama Yesus. Karena Engkau yang membuat organ tubuhnya sempurna Tuhan, sehat Tuhan. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, Pak Hendra sudah disembuhkan. Kuatkan Pak Hendra untuk tetap percaya kepada Tuhan bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Berkati dalam usahanya, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, istri, anak, cucu, mantunya. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat orang-orang tua kami yang ada di FM ini. Kami berdoa untuk Opung Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Grace. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Pak Herul Gultom. Kami juga berdoa untuk Pak Joni. Kami berdoa untuk Pak Sutarjo. Tuhan, kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di FM ini. Kami berdoa juga untuk Pak Timi Tuhan. Kami berdoa Bapak untuk Pak Joni. Kami berdoa untuk Pak David Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Dodi, Pak Liman, Handoko Tuhan. Buat Pak Anfal, Tuhan berkati Bapak. Ibu Lydia, Tuhan berkati semua ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan,
Engkau hadir di tengah-tengah ibadah pada sore hari ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai, sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata sampai putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka. Mereka tidak sendiri Tuhan, tapi ada Roh Kudus yang selalu menghibur, menguatkan, menyertai mereka ya Bapa. Dan dimanapun mereka berada, biar Tuhan yang dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Berkati keluarga mereka dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap hidup kami di dalam tangan-Mu. Karena kami percaya kami adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kami yakin Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Karena firman-Mu kata di luar Tuhan, tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Itu firman-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk selalu memperkatakan firman. Karena kami tahu firman itu hidup dan berkuasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan Yesus, Ibu Mika, Tuhan di dalam tangan Tuhan. Kau lihat dia pelayanan meninggalkan suami dan anak-anaknya Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan ada buat suami dan anak-anaknya. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan damai, sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Dan kami percaya mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun mereka berpisah dengan jarak yang jauh, tapi kami tahu Tuhan tidak berpisah kepada anak-anaknya dan suaminya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus ada sukacita juga bagi mereka ya Bapa. Karena mereka tahu istri ibu mereka pergi melayani Engkau. Dan kami percaya penyertaan Tuhan menyertai mereka, jauhkan mereka dari segala virus, bakteri Tuhan, dari penyakit apapun. Kami tolak di dalam nama Yesus, di dalam naungan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam kekuatan. Dan kami yakin dan percaya mereka ada kesaksian yang luar biasa bahwa mereka dilindungi oleh Tuhan. Di dalam mereka bersekolah, Tuhan mereka kepintaran, kecerdasan, dan kami percaya Engkau adakan perbedaan antara anak-anak-Mu Tuhan dengan bukan anak-anak Tuhan. Dan kami taruhkan keluarga Ibu Mikal di dalam tangan Tuhan. Memberkati doa Ibu Mikal Tuhan di dalam pelayanannya, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Dan pakai dengan luar biasa Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Supaya dimanapun Tuhan utus hamba-Mu ini Tuhan, kami tahu bukan satu kebetulan Tuhan utus dia Bapa. Dan kami percaya ada rencana Tuhan melalui kehidupannya Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Dan semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua kami di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Tujoy yang selalu Tuhan membantu kami. Kami percaya jerih payahnya di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Apa yang dia lakukan bagi Tuhan, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Kami berdoa untuk Pak Dirikson sebagai gembala. Tuhan juga berikan hikmat-Mu, urapan, kesehatan, kekuatan Bapa. Untuk Tuhan Yesus menjalankan setiap kepercayaan Tuhan berikan Tuhan untuk jemaatnya Tuhan, untuk jemaatnya lebih dekat dan lebih mengasihi Tuhan. Berkati istri dan berkati juga anaknya Tuhan Yesus dengan berkat Tuhan, jemaatnya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk Ibu Biona, Tuhan juga memberkati Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang selalu memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong kami, Roh Kudus mampukan kami untuk kami lakukan sesuatu untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini Tuhan. Karena firman-Mu berkata setiap mulut akan mengaku Engkau, setiap lutut akan bertelut. Hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Angkatan Laut, Angkatan Udara, RT, RW, Biro Takut akan
Tuhan, Tuhan, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan juga sanggup menyelamatkan mereka untuk mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami serahkan pemerintahan kami di dalam tangan-Mu, bangsa kami di dalam tangan Tuhan. Kalau ada pemilihan di tahun 2024, kami percaya Tuhan, Engkau yang memilih presiden yang terbaik, presiden yang takut Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukannya Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dengan doa kami. Karena firman-Mu berkata, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kami percaya, kami ada di bangsa ini. Kami punya doa yang luar biasa untuk bangsa ini. Dan bangsa ini akan dipulihkan, dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Memberkati dokter, suster Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu Tuhan untuk melakukan setiap kegiatan mereka Tuhan. Untuk pasien-pasien berikan kesabaran supaya melalui mereka Tuhan pasien-pasien juga boleh disembuhkan, boleh juga mendapatkan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap doa yang kami naikkan, Tuhan dengar dan Tuhan menjawabnya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepada mula kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Bapak Ibu disembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami semua Bapak Ibu, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya perkenanan Tuhan Yesus ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang percaya, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni Iskandar untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.